Coba kita hitung dalam 24 jam 24 jam berapa banyak yang kita bisa mengingat Allah, yang kita betul mengingat Allah, padahal tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah. Menyembah itu artinya mengikuti dengan tunduk patuh. Jadi menyembah Allah berarti kita mengikuti Allah, tidak mengikuti hawa nafsu. Berapa banyak yang kita hitung dari kita mengikuti Allah atau mengikuti hawa nafsu? Nah, ini kalau kita bisa sadarkan, kita mohon ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, benar hati kita itu sadar, pastilah menangis. Karena apa? Takut kita kepada Allah. Allah maha teguh dengan perjanjiannya. Allah maha menghitung dengan teliti. Kalau kita berbuat baik, tetapi dengan tujuan misalnya sayang si fulan itu, itu apa nilainya? Kemanusiaan. Sama kayak misalnya orang bukan orang muslim lah, di luar kita misalnya, mereka kan juga saling bantu, berbuat baik juga, tapi buat baiknya itu hanya untuk dunia. Kalau di dunia dibalasi, tetap dibalasi, kebaikan tetap dibalasi dengan kebaikan, tetapi nggak dapat di akhirat. Bagi orang yang beriman, misalnya begini, mulanya seseorang ini nggak sadar, belum sadar dengan ini, tapi dia berbuat baik, dia baik, melakukan kebaikan yang banyak. Terus pas satu saat dia mendapat hidayah dari Allah. Jadi kebaikan-kebaikan yang dulunya dia niatkan cuman hanya kemanusiaan, karena dia sudah menyadari, ya Allah ternyata begini sebenarnya, berbuat karena Engkau ya Allah, ampunilah aku. Maka yang dia lakukan dulu itu akan dibalasi juga, begitu. Nah itulah yang begitulah namanya akhlak. Jadi kalau kita masih berbuat baik belum karena Allah, itu masih sifatnya duniawi. Jadi untuk kita bisa berakhlak dengan sebenarnya karena Allah, maka tujuan kita kembali kepada Allah ini harus kuat. Harus kita betul-betul tanamkan, kita akan kembali ke sana. Jadi kebanyakan yang datang ke saya selama ini, itu masalah jiwa, gejolak jiwa. Jadi sekarang di mana-mana rasa tidak nyaman. Jadi neraka itu udah pada masuk. Susah, gelisah, marah, sedih. Ini. Jadi kalau kita mau menghindari ini, pagarnya jangan lupa dibuat. Ini untuk kita ya, diperkuat. Karena kita tasbih, subhanallah, sadarkan itu dalam diri. Maha suci Allah yang mengatur semuanya. Jadi waktu kita berkendaraan, lihat pergerakan, ingatlah, lihat semua apa yang nampak, subhanallah. Biar sadar setiap harinya kalau semua itu diatur oleh Allah. Ini saya duduk begini, menghadap pegang apa, saya ngomong apa, kita ini begini semuanya. Subhanallah. Jadi dapat sifat sabar dengan banyak tasbih. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Jadi harta, tenaga, ilmu yang kita terima, yang kita beri, yang kita kerjakan, semua punya Allah. Ini dapat sifat ikhlas. Dengan tahlil dapat yakin atau teguh karena Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya.
Dengan takbir dapat tabah atau besar hati karena menyadari semua terjadi atas kehendak Allah. Nah, ini kesadaran ini harus kuat dalam rasa kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Nah, kalau ini sudah kuat buat pagarnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setelah dibuat pagar terus, masih juga ada terganggu kita, mintalah sama Allah, minta ditambah, minta dikurang dengan apa yang telah ditentukan. Ini begitu juga, minta ditambah, minta dikurang. Terus waktu la ilaha illallah, la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, inilah namanya baju besi, pakai untuk kita nih. Jangan lalai. Sekarang nggak bisa kita nggak pakainya. Nah, kemudian senjatanya Asmaul Husna. Apa yang kita butuh? Makanya dibilang barang siapa menghafal Asmaul Husna, dia akan masuk dalam surga. Bukan berarti menghafal itu aja mudah sekali, tapi dengan kita menghafalnya kemudian kita minta, misalnya kita masih susah, kita minta rasa aman, kita tinggal panggil Al-Mu'min, As-Salam yang maha mendamaikan, langsung la ilaha illallah terus saja, la ilaha illallah. Semakin banyak, semakin yang kesadaran kita tinggi, maka semakin tajam senjata kita tuh. Jadi ini senjata otomatis kalau udah tajam, udah ini ya jadi kita nggak sedang begitu juga, kita insya Allah terbentengi. Kalau nggak tahan kita dengan kondisi sekarang nih. Ya, karena ini rumus ini berlaku untuk kita semua. Yang saya ingat itu sebenarnya untuk apa kita dihidupkan ini? Sebenarnya untuk apa? Padahal Allah memiliki segalanya, semuanya. Jadi ingat, ketika Allah meniupkan ruh, meniup itu maksudnya adalah mempengaruhi. Jadi ruh kita ini ruh yang dipengaruhi. Kalau ditiup itu dipengaruhi. Jadi setiap ruh kita ini itu memang sudah diatur oleh Allah. Allah mengaturnya melalui ruh kita. Kemauan yang ada di dalam itu adalah kemauan Allah. Jadi ketika kita diambil perjanjian, karena waktu di alam ruh itu kita sudah sangat mengenal kepada Allah, sangat dekat, sangat cinta, sangat setia, sehingga Allah mengambil perjanjian, apakah kalian akan setia kepadaku? Benar ya Allah, kami akan setia. Apapun yang terjadi, benar ya Allah, apapun yang terjadi. Coba kita bayangkan ini, dengan perjanjian ini, kemudian kita dimasukkan dalam jasad, diturunkan ke dunia. Jadi sekarang ini kita sedang dalam proses pembuktian kesetiaan kita kepada Allah. Tapi apakah kita sadar kalau kita sedang dibuktikan kesetiaan kita kepada Allah? Coba kalau kita memang sadar, hitung jam kita sehari 24 jam. Berapa yang kita bisa ingat Allah, yang kita sadar? Padahal kita akan kembali kepadanya.
Jadi coba kita hitung dalam 24 jam 24 jam berapa banyak yang kita bisa mengingat Allah, yang kita betul mengingat Allah. Padahal tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah. Menyembah itu artinya mengikuti dengan tunduk patuh. Jadi menyembah Allah berarti kita mengikuti Allah, tidak mengikuti hawa nafsu. Berapa banyak yang kita hitung dari kita mengikuti Allah atau mengikuti hawa nafsu? Nah, ini kalau kita bisa sadarkan, kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Benar hati kita itu sadar, pastilah menangis. Karena apa? Takut kita kepada Allah. Allah maha teguh dengan perjanjiannya. Allah maha menghitung dengan teliti. Nah, ini yang kita harus kuatkan kesadaran kita nih. Jadi karena yang sadar adalah ruh, maka yang harus diberi makan ruh. Jadi memberi makan ruh itu dengan ilmu, ibadah, zikir yang yakin. Ilmu yang yakin hanya dari Al-Quran. Hanya ya, kalau hanya tidak ada lain. Ilmu yang yakin hanya dari Al-Quran. Ibadah yang yakin yang menyentuh kolbu. Zikir yang yakin, ibadah yang yakin, ibadah yang dikerjakan hanya karena Allah. Maaf. Zikir yang yakin, zikir yang menyentuh kolbu. Ini baru menjadi makanan ruh dan jiwa. Nah, jadi kalau ini kita kurang penuhi, maka kita menjadi orang-orang yang lemah. Jadi orang-orang yang lemah ini itu di surat At-Takwir itu apabila bayi perempuan dikubur hidup-hidup ditanya, dengan dosa apa dia dibunuh? Bayi kan lemah, perempuan itu lemah. Jadi orang-orang yang lemah dikubur, yang terkubur apa? Ruhnya, terkubur oleh nafsunya, dikubur hidup-hidup. Dengan dosa apa dia dibunuh? Artinya jadi mati orang itu. Jadi kalaupun dia berjalan, yang berjalan ya nafsunya. Nah, ini kita berhindar diri yang dari seperti ini. Kita mohon ampun kepada Allah. Kita perbaiki hari-hari kita ke depan. Yang sudah terjadi namanya sunatullah, memang harus terjadi. Tapi yang belum terjadi itu masih skenario, boleh minta tambah, boleh minta kurang, boleh perbaiki. Karena Allah bilang kalau kita nggak minta, benarlah ketetapan Allah atas kebanyakan mereka, dikarenakan mereka tidak beriman. Itu di surat Yasin. Jadi kalau sudah ditentukan misalnya dalam keingkaran, karena kita nggak minta untuk dirubah, maka tetaplah dalam keingkaran. Tapi kalau kita minta, Allah maha mengabulkan. Ya Allah, apabila Engkau menentukan aku dalam keingkaran, Engkau rubah ketentuanmu ya Allah, supaya aku menjadi orang yang benar-benar beriman. Ya. Jadi tidak ada yang bisa membela kita kecuali amal kita. Itulah pertolongan Allah namanya. Jadi semoga kita semuanya dalam pertolongan Allah, dan terus kita beri makanan ruh kita sehingga kita kuat. Amin. Amin ya rabbal alamin.